Puluhan kontainer jatuh dari kapal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Satu pekerja meninggal dunia. Sementara itu, sebuah kapal penumpang diterjang ombak besar. Puluhan penumpang panik selamatkan diri ke pantai. Inilah rekaman amatir saat muatan kontainer kapal motor Pacific 88 jatuh ke laut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Puluhan kontainer tersebut jatuh ke laut dan kapal dalam kondisi miring pada Senin dini hari. Tim SAR menemukan satu korban tewas yang merupakan tenaga kerja bongkar muat Pelabuhan Tanjung Perak. Kita mendapatkan ada awalnya satu kontainer, kemudian di lapangan ini ditemukan ada sekitar 4 kontainer yang jatuh. Dan di situ ada satu korban jiwa, personil TKPM di situ meninggal dunia, inisial K, umur 68 tahun. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab dari kecelakaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Surabaya, Nur Syafai, iNews melaporkan. Kapal tenggelam, penumpang ke pesisir menyelamatkan diri. Beginilah kondisi korban kapal tenggelam saat tiba di tepi pantai di Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Mereka kelelahan usai berenang menyelamatkan diri akibat kapal yang mereka tumpangi tenggelam diterjang ombak besar. Dia pergi juga, bukan, dia pergi kasihan, dia ikut pergi menolong. Kapal penumpang KM Maligano Star tenggelam saat bertolak dari Pelabuhan Rakyat Laino menuju Pelabuhan Maligano. Ketika melintasi perairan Tanjung Desa Pohorua, tiba-tiba terjadi badai dan ombak besar menghantam kapal. 32 penumpang termasuk 5 anak-anak panik dan langsung melompat dari atas kapal. Warga setempat yang berupaya mengevakuasi penumpang kapal kesulitan akibat cuaca ekstrim. Para penumpang akhirnya selamat setelah berenang ke tepi pantai, sementara kapal beserta seluruh muatannya tenggelam ke dasar laut. Air masuk di belakang, di tempatnya speed masuk, terangkat di depan, masuk terus di belakang, sehingga tidak bisa air tidak bisa ditimba, tidak bisa dipompa airnya, hanya air masuk terus. Usai kejadian, para penumpang dievakuasi ke Puskesmas Maligano untuk mendapat perawatan medis. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda sebuah pusat perbelanjaan di Cilacap, Jawa Tengah. Api bahkan merembet ke sejumlah pertokoan lainnya. Kobaran api membuat panik warga yang berada di sekitar komplek pertokoan terbesar di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kobaran api semakin membesar akibat tiupan angin kencang serta barang-barang yang mudah terbakar. Api bahkan merembet ke sejumlah pertokoan lainnya. Petugas pemadam kebakaran yang datang sempat kesulitan memasuki area toko swalayan karena kondisi toko yang terkunci. Pemicu kebakaran ini diduga berasal dari gudang penyimpanan barang. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Korban meninggal dunia akibat ledakan tabung gas 12 kg di Palembang bertambah 1 orang. Korban terakhir meninggal setelah perawatan intensif di rumah sakit. Sementara itu, seorang muazin meninggal dunia usai kumandangkan azan Isya di masjid. Korban meninggal dunia akibat ledakan tabung gas 12 kg di Palembang bertambah 1 orang. Umi, wanita berusia 54 tahun menjadi korban ketiga akibat ledakan tabung gas yang terjadi di rumah tetangganya. Sebelum dimakamkan, jenazah Umi disemayamkan di rumah duka di Lorong Nepos, Kecamatan Ilir Timur 2. Korban meninggal akibat luka bakar 80% di tubuhnya setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sampai sekarang informasinya ada 3 orang. Semalam pukul 23.52 itu baru saja meninggal 1 orang lagi atas nama Ibu Aming. Umurnya kurang lebih 54 tahun.
Sebelumnya ledakan terjadi akibat kebocoran tabung gas 12 kg. Saat kejadian penghuni rumah sedang memasak untuk sedekah menjelang datangnya bulan Ramadan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Seorang pria Parubaya mengumandangkan azan jelang sholat Isya di Masjid Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Namun siapa sangka, saat kalimat terakhir dikumandangkan, ia langsung ambruk. Saat diperiksa, Soeharto berusia 70 tahun ternyata sudah wafat. Jemaah lain kemudian membawa almarhum ke rumah sakit. Keesokan harinya jenazah almarhum dimakamkan warga di pemakaman umum Ampui, Pangkal Pinang. Kalimat la ilaha illallah, beliau jatuh dan sakaratul mautnya pada saat jatuh. Nah, itu dibawa ke rumah sakit dengan cuma memastikan saja bahwa beliau itu benar-benar sudah tidak ada, tapi sakaratul mautnya adalah di masjid. Video rekaman CCTV almarhum pada saat terakhir hidupnya dibagikan warga di media sosial. Videonya pun viral. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Anyus melaporkan. Anggota Satpol Pamung Praja tewas saat mengevakuasi ODGJ yang mengamuk. Informasinya usai jeda berikut, tetap bersama kami. Pemirsa, seorang sopir Jaklingko menggagalkan aksi penjamretan di Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku babak belur setelah ditangkap dan diamuk warga. Sementara itu, aksi seorang pencuri sepeda motor di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priok terekam CCTV. Yang satu lagi mana, Bang? Oh, lu mau ngapain orang lu, ah? Seorang sopir Jaklingko berhasil menangkap pelaku jambret di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku sempat jadi bulan-bulanan sejumlah warga yang kesal dengan aksinya. Menurut saksi mata, pelaku berjumlah 2 orang berboncengan motor merampas ponsel seorang wanita yang sedang berada di halte Jalan TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur. Mengetahui kejadian tersebut, sopir Jaklingko langsung mengejar dan menabrak sepeda motor pelaku hingga terjatuh. Satu pelaku berhasil diamankan, sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Awalnya dari sana, Bang, jalan baru. Nah, dikubur sama Jaklingko, ditabrak sama Jaklingko. Tabrak, jatuhlah motor itu. Terus palingnya jambretnya lari, kami tangkap, kami kejar. Ketangkap sama apa di sini? Iya, di sini 1 orang. Kasus penjamretan ini kini ditangani Polsek Ciracas dan masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian sepeda motor ini terekam CCTV saat menduduki motor sasaran yang terparkir di halaman salon kecantikan di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara rekannya menunggu di seberang jalan untuk melihat situasi sekitar. Setelah aman, pelaku beraksi memakai kunci T dan membawa kabur sepeda motor korban yang merupakan karyawan salon kecantikan hanya dalam semenit. Aksi pelaku terbilang nekat karena beraksi di siang hari. Dia udah sadar pas motor saya udah nggak ada. Setelah itu baru saya coba cek CCTV dan kejadian pas yang diupload di sosial media itu. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan aksi pencuriannya ke Mapolres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Diduga merekayasa berita acara pemeriksaan, 2 anggota Polsek Cilandak diperiksa Propam Polres Jakarta Selatan. Kasus terungkap saat hasil BAP kasus penganiayaan seorang saksi diduga ditambahkan narkoba di dalamnya. Tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi? Ini kertas bekas, Bang? Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Inilah rekaman video amatir saat salah seorang saksi pelapor kasus penganiayaan melayangkan protes kepada 2 penyidik di Sentra Pelayanan Kepolisian Polsek Cilandak, Jakarta Selatan. Saksi pelapor ini tak terima adanya tambahan barang bukti narkotika pada kasus penganiayaan. Perekam sekaligus saksi dalam kasus penganiayaan yang ditangani Polsek Cilandak, Jakarta Selatan ini menduga adanya rekayasa dalam BAP. Buntut viralnya video, kedua anggota kepolisian Polsek Cilandak ini kini tengah diperiksa oleh Propam Polres Jakarta Selatan.
dari pihak Propam akan memanggil, mengklarifikasi ya yang melaporkan itu. Kemudian dari pihak Polsek juga terus akan melakukan langkah-langkah proses ya yang memang ini nanti akan kita lanjutkan terus. Di Propam Polres Jakarta Selatan tengah mendalami kasus termasuk adanya dugaan pelanggaran baik kode etik maupun pidana dalam kasus ini. Dari Jakarta, Helmi Sanjabati News melaporkan. Aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil ini terekam jelas kamera pengawas di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua pria tak dikenal mengendarai sepeda motor berhenti di dekat sebuah mobil milik warga yang terparkir di pinggir jalan. Kedua pelaku berakting seolah-olah sedang memperbaiki sepeda motor untuk mengelabui korban dan pengguna jalan. Meski kondisi jalan raya ramai kendaraan melintas, pelaku tetap nekat melancarkan aksinya. Dalam hitungan detik, salah satu pelaku memecahkan kaca mobil dan langsung mengambil sebuah tas milik korban. Sejumlah pedagang yang mengetahui kejadian berusaha mengejar sambil meneriaki pelaku yang berhasil melarikan diri. Lihat, dia ngambil tas dua, tas yang kecil sama yang gede. Nah yang gede laptop, yang kecil nggak tahu apa. Nah saya teriak maling, nah itu dia mau jatuh, tapi sama saya nggak kena. Warga pun berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin terutama di titik-titik yang dianggap rawan kejahatan, serta segera menangkap para pelaku pencurian pecah kaca yang meresahkan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna News melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan yang menggegerkan warga Kecamatan Lenteng, Sumeneb, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pelaku membunuh karena sakit hati kerap diejek oleh korban. Sementara itu viral di media sosial pengendara mobil di Makassar terlibat cekcok di jalan raya berujung pemukulan. Satreskrim Polres Sumeneb, Jawa Timur akhirnya berhasil mengungkap pelaku pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb pada Kamis 29 Januari 2026. Peristiwa berdarah yang mengakibatkan korban berinisial M berusia 55 tahun tewas di jalan kampung Dusun Gunung Malang dengan luka aniaya senjata tajam di sejumlah bagian tubuhnya. Setelah melancarkan aksinya, pelaku sempat melarikan diri keluar kota, namun polisi mengamankan pelaku saat berada di Kecamatan Omben, Sumeneb. Diketahui motif pelaku melakukan aksi kekerasan lantaran dipicu rasa sakit hati pelaku yang kerap diejek oleh korban. Jadi motifnya cemburu dan kami juga meminta keterangan kepada pelaku bahwa sebelum kejadian korban ini mengejek ke pelaku. Akhirnya terjadilah penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama News melaporkan. Viral di media sosial, dua pengendara mobil terlibat cekcok di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa terjadi saat pengendara mobil pelaku penganiayaan melaju dari kiri hendak mendahului kendaraan korban di jalur kanan. Diduga memaksa memotong jalur korban, pelaku akhirnya menyerempet mobil korban hingga akhirnya terlibat cekcok. Pelaku diduga melakukan penganiayaan dengan memukul korban sehingga mengakibatkan luka memar pada bagian wajah korban. Setelah menerima laporan dari korban, tim gabungan Polsek Panakukang bersama tim Jatan Ras Polrestabes Makassar berhasil tangkap pelaku. Kesan yang memancing emosi sehingga pelaku langsung melakukan kekerasan terhadap salah satu korban di TKP sebagaimana dalam gambar. Itu TKP di jalan mana? Jadi untuk TKP itu di Jalan Urip Sumoharjo. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 2 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Wiki Adrian undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.